Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Affaf, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. UAS mengatakan orang yang menolak nasab Ba'alawi adalah komunis. Karena orang yang membenci zuriat Nabi adalah komunis. Kita balikan ke UAS. Apa benar Ba'alawi itu zuriat Nabi? Ini yang mesti dipertegas. Kenyataannya Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi. Jadi kita hari ini bukan dalam rangka menolak zuriat Nabi, tapi kita semua menegaskan Ba'alawi itu terbukti bukan zuriat Nabi. Maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Lalu UAS mengatakan orang yang menolak Ba'alawi sebagai cucu Nabi justru dengan tuduhan komunis. Apa yang dilakukan UAS ini merupakan pembodohan terhadap umat. Ini pembodohan sebetulnya. Umat itu diberikan ilmu, bukan diindoktrinasi, apalagi diancam. Justru sebetulnya ketika Anda kekeh menyatakan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi padahal bukan, itu masalah mendasarnya. Disitulah dosa besarnya. Komunis itu kan menghalalkan segala cara asal tujuan tercapai. Ini kok mirip cara-caranya sedemikian rupa. Kita lanjut ya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Nah, khususnya ini nih. Apa yang dinyanyikan UAS ini bukan sholawat, saudara. Apa yang dinyanyikan UAS ini sebuah lagu memuji-muji sebuah daerah, yakni di Tarim Hadramaut. Coba Anda lihat di peta Indonesia, ada nggak kampung atau desa atau wilayah di Indonesia ini yang bernama Tarim? Jadi sebetulnya kita hari ini sedang dicekoki melalui sebuah lagu yang diklaim sebagai sebuah sholawat. Tanpa sadar kita sudah memuji-muji bangsa orang lain, lalu merendahkan bangsa kita sendiri. Maka saya ingin himbau kepada santri-santri, tim-tim hadrah, jangan lagi melantunkan ya Tarim, ya Tarim. Mending Anda nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Jadi lebih baik kita nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta, Indonesia Raya dan lain sebagainya, daripada lagu orang kemudian kita bangga-banggakan di dalam negeri. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Nah, kemudian gaya-gayaan saudara UAS ini, Ustadz Abdul Somad, menyebutkan silsilah Ba'alawi. Itu sebetulnya kuncinya sebetulnya. Nah, UAS hari ini bertanggung jawab. Karena UAS sudah mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Kemudian sudah menyebutkan Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sekarang kita ingin pertegas. Ketika UAS mengatakan Imam Ahmad Al-Muhajir, dia menyatakan Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Sekarang UAS harus tunjukkan data. Karena itu yang dipertanyakan oleh Kiai Imam. Hadirkan kitab sezaman atau dalam durasi 5 abad yang menyebutkan Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Karena data itu nggak ada. Hanya diaku-aku pada abad ke-9 kemudian. Ada 5 abad lamanya kita dihadapkan dengan ruang hampa, ruang kosong, tidak ada satupun yang menyebutkan Imam Ahmad itu hijrah ke Yaman. Beliau di Basrah. Tiba-tiba di abad ke-9 Hijriah, Ba'alawi mengklaim Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Nah ini, saya ingin tanya kepada UAS, Anda sebagai ustadz, sebagai penceramah, Anda harus bertanggung jawab. UAS harus hadirkan kitab yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Kalau tidak, berarti Anda sengaja memanipulasi umat. Saya ulangi, kalau UAS tidak bisa menunjukkan kitabnya, penjelasan riwayat yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, hijrah ke Hadramaut, kalau tidak bisa menunjukkan itu, maka UAS terindikasi telah membohongi umat. UAS terindikasi telah memanipulasi umat dan memaksakan sebuah indoktrinasi, memaksa umat untuk percaya Ba'alawi merupakan keturunan Nabi. Setiap ustadz mau balik penceramah itu jangan asbun, jangan asal ngomong. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Apalagi Anda sudah mengatakan yang mengkritisi nasab Ba'alawi adalah komunis. Tuduhan ini serius loh. Tuduhan komunis itu setara dengan tuduhan kafir.
Oke, kita tidak perlu merasa tersungging dengan itu semua, karena kita punya datanya. Hari ini kita sedang menunggu data. Mungkin saudara UAS bisa menunjukkan datanya yang menyatakan Ubaidillah adalah sosok yang benar-benar ada. Termasuk seperti Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad itu adalah seorang mujtahid, al-alim al-allama, seorang ulama besar. Oke, kalau memang dia ulama besar, beliau wafat tahun 383 Hijriah. Mana catatannya? Mana buku nasabnya? Mana catatan mungkin ada yang meriwayatkan sosok ulama? Mana karyanya? Mana kitab yang dia tulis? Kita kan berpikirnya sederhana saja sekarang. Ketika Bani Ba'alwi mengklaim datuk mereka adalah Ubaidillah yang dinasabkan kepada Ahmad dan seterusnya, yang wafatnya tahun 383 Hijriah. Nah, mana catatan di abad tersebut? Abad keempat Hijriah. Tidak ditemukan di abad 4 Hijriah, di abad berikutnya, abad 5 Hijriah, naik ke 6 Hijriah, naik ke 7 Hijriah, naik ke 8 Hijriah. Sudah 5 abad lebih ini, tidak ada catatan sama sekali. Oke, siapa yang akan bertanggung jawab ini? Saudara Taufik Asgab, Ketua Rabitatul Alawiyah, harus jawab ini. Antum jangan cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Habib Rizik, Bahar bin Smith, oke, harus dijawab ini. Hanif Al-Attas harus menjawab ini semua. Ustaz Abdul Somad, Anda wajib menjawab, karena Anda sudah mendiskreditkan orang yang mengkritisi dengan sebutan komunis. Anda harus jawab ini. Kalau Anda tidak menjawab, berarti Anda hanya bisa mengindoktrinasi saja. Itu namanya pembodohan terhadap umat. Mendoktrin umat tanpa dalil, mendoktrin umat tanpa hujah, itu adalah pembodohan terhadap umat. Ini nggak boleh dibiarkan sebetulnya. Oke, saya ingin mengajak publik untuk berpikir jernih lah. Mulai dari pasca abad keempat Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah, tidak ada data yang menyebutkan Ubaidillah ini tadi. Dia hijrah ke Yaman, nggak ada datanya. Nama Ubaidillah ini juga nggak ada. Tiba-tiba nama ini baru disebutkan pada abad ke-9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Burqah atau Al-Burqatul Musyiqah, di mana Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini baru wafat tahun 895 Hijriah. Bayangkan dari tahun 383 Hijriah ke tahun 895 Hijriah. Coba matematika Anda dipakai. 5 abad lebih lamanya. Tidak ada data sama sekali. Ya, saya pakai logika sederhananya, biar yang awam juga bisa memahaminya. Di tahun ini, di abad ke-21 ini kan tahun 2024, berarti kita nyebutnya abad 21 ini. Kita mengenal di abad 21, kemarin di abad 20, ada seorang yang sangat terkenal, namanya Insinyur Soekarno. Orang tahu dong, beliau adalah Bapak Proklamator, Presiden Republik Indonesia yang pertama, di urutan pahlawan ditempatkan di nomor 1, dan punya anak. Nama anaknya Megawati, Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Guru, dan nama-nama mungkin, ya inilah yang kita kenal sebagai nama anak Soekarno. Di abad ke-21 ini. Tiba-tiba 5 abad ke depan, berarti kita ambil tahun 2524 katakanlah. Di tahun 2524, 5 abad ke depan, tiba-tiba ada sebuah keluarga yang membangun pengakuan. Kami ini adalah cucunya Soekarno. Anak keturunan Soekarno. Lalu orang bertanya, loh kok bisa kalau Anda ini anaknya cucunya Soekarno? Apakah Anda ini adalah dzurriatnya Megawati, Sukmawati, Guru atau Guntur? Lalu kemudian keluarga ini mengatakan, klan ini mengatakan, kami adalah keturunan dari datuk kami yang bernama Suparman Soekarno Putra. Inilah yang disebut dengan ngaku-ngaku. Kemudian orang bertanya, mana catatannya, mana korannya, mana bukunya, catatan silsilah keluarganya, mana? Nggak bisa menunjukkan. Orang periksa file-file pemberitaan di abad ke-21, abad 22, abad 23, ada abad 24, abad 25, diperiksa semua. Nggak ada. Pengakuan itu baru muncul di abad ke-26. Orang kemudian jadi bingung, mana ini datanya? Persis seperti itulah apa yang dilakukan oleh Ba'alwi hari ini. Mereka membangun pengakuan itu hari ini, setelah 5 abad kemudian, bahwa kami adalah dzurriat Nabi dari jalur Ubaidillah. Nggak bisa begitu, bos. Kalau begitu caranya orang ngaku-ngaku aja, yang penting hidung mancung. Nggak bisa. Kalau Anda paksakan itu semua, ini pembodohan. Bahkan bukan hanya pembodohan, ini penipuan ini namanya. Kemudian yang berikutnya, data terkait dengan catatan kitab nasab ini juga dilengkapi oleh kajian pakar DNA. Pakar DNA memastikan ini sains, ini ilmiah 100%, kita bisa menelusuri jejak asal-usul genetik seseorang. Tiba-tiba kemudian Rabitatul Alawiyah, kemudian Maktab Daimi yang selama ini juga menggunakan tes DNA untuk memastikan keabsahan nasab seseorang, bahkan Rizik Syihab pernah nantang semua yang ngaku-ngaku cucu Nabi wajib tes DNA, kata Rizik Syihab. Tiba-tiba hari ini anti DNA, lalu mengharam-haramkan DNA. Mau tahu nggak apa sebabnya? Coba mau tahu nggak apa sebabnya? Sebab paling utamanya adalah
Karena mereka sebagian sudah tes DNA dan DNA-nya terbukti G semua, nggak ada yang meleset. Itulah hikmah dan berkahnya mengapa Mbak Alwi itu nggak mau menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang bukan dari golongan mereka. Karena Allah ingin tunjukkan pada akhirnya tidak ada satupun dari keturunan mereka yang genetikanya bermutasi kepada jenis yang lain. Bagi mereka, larangan menikahkan Habibah dengan selain dari klan mereka itu merupakan sebuah keharaman dan tidak kafaah. Bagian dari mereka, bagian dari upaya mereka menjaga nasab. Ternyata justru itulah cara Allah untuk membuktikan kalau mereka semua sebroyot, semua haplogrupnya G, nggak ada yang bermutasi kemana-mana. Jadi Allah betul-betul ingin membongkar semua. Walau dalam bahasa awamnya begini, nih, mengapa mereka tidak menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki di luar klan mereka? Karena Allah ingin tunjukkan, nih, ternyata memang mereka bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hikmahnya. Selama ini kan kita mikir-mikir, yang apalah gitu ya, Mbak Alwi ini, kalau perempuan mereka dinikahkan orang ahwal, orang pribumi, apalagi hidungnya pesek, misalnya, mereka ngamuk-ngamuk, marah-marah, haram hukumnya, tidak kafaah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, bahaya juga kalau perempuan mereka bercampur menikah dengan mungkin dengan keturunan Wali Songo. Di mana keturunan Wali Songo ini kan punya haplogrup J1, sejalan dengan haplogrup Nabi. Nanti ketika ada keturunan dari mereka ternyata J1, karena gara-gara ngambil garis keturunan Wali Songo, maka mereka bisa membangun klaim, nih, enggak semua Mbak Alwi itu G, ada juga yang J1. Tapi hikmahnya mereka melarang perempuan mereka menikah keluar agar haplogrup DNA asalnya terjaga tetap G sepanjang zaman. G itu kan etnis asalnya Yahudi Ashkenazi. Kita nggak mempermasalahkan asal lah. Saya juga mungkin kalau dites DNA dulu mungkin suku apa barangkali kan. Jangan-jangan mungkin ada gen Cinanya saya ini. Atau jangan-jangan ada gen Afrikanya barangkali. Nggak penting bagi saya. Tidak perlu membuli leluhur kita semua. Yang penting adalah ketika kita ditakdirkan hidup hari ini, itu kita syukuri. Hidup hari ini bil imani wal Islam, dengan iman dan Islam. Ini kan mesti kita syukuri. Makanya tidak ada persoalan tentang DNA asal kita siapa. Entah saya ini DNA asalnya X, Q, O, entah apalah namanya, saya nggak ngerti, barangkali nggak penting. Tapi hari ini kita sebagai orang yang Allah anugerahi keimanan dan keislaman, ini nikmat yang sungguh luar biasa. Sama buat Mbak Alwi juga, mengapa harus ditolak? Kalau memang G, ya sudah G. Yang nggak boleh itu, kita ini secara saintik DNA-nya bukan dari Nabi, kok ngaku-ngaku cucu Nabi, itu aja masalahnya. Kata kuncinya cuma satu itu. Kalau bukan keturunan Nabi, jangan ngaku keturunan Nabi. Oh, Pak Uwas, tolong aja sahabat-sahabat Anda itu, ajak oleh Anda meneliti. Coba kaji lagi tes DNA itu. Kalau memang G, bukan J1, ya sudah. Jangan ngaku keturunan Nabi, G. Dosanya di situ soalnya. Saya malah ingin ke depannya, biar kita nggak latah ngaku keturunan Nabi. Orang yang ngaku anak cucu Nabi, disamakan dengan orang yang ngaku Nabi, ngaku Imam Mahdi, bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Karena ngapa? Pengakuan akan cucu Nabi tersebut justru dijadikan privilege, hak istimewa, bahkan dijadikan alat kriminal untuk mengeksploitasi umat, untuk ngedawil dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, biar dipikir juga oleh kita semua, termasuk oleh saudara Uwas. Ubaidillah itu kan nama yang cacat dalam sejarah. Cacatnya sejak kapan? Cacatnya sejak terbunuhnya Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Imam Husain bin Ali itu dipenggal kepalanya oleh Ubaidillah. Jadi orang jahat yang telah membunuh Imam Husain, cucunya Nabi itu namanya Ubaidillah. Sekarang kita pakai logika yang sederhana saja. Yang bunuh kakek kita itu Ubaidillah loh namanya. Masa kita punya anak mau dikasih nama Ubaidillah? Kan nggak masuk akal. Oh, nama asalnya Abdullah, lalu ditasgir biar nggak sombong Ubaidillah. Ah, itu mah bisa-bisaan lu aja ngarang, ditasgir, tawadhu, bisa-bisaan. Ngarang sedemikian rupa. Ada aja cara ngelesnya. Memang begitu, kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya ditambah dengan seabrek kebohongan. Makanya mereka selalu kalau ceramahnya itu tentang kisah-kisah palsu semua, kisah-kisah khurafat yang dibangun atas dasar kebohongan. Pahlawan nasional, pahlawan republik ini diklaim semua. Apa-apa yang menjadi bagian dari sejarah bangsa diklaim semua. Karena apa? Terbiasa berbohong. Maka semuanya dibangun berdasarkan kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Belum lagi kemudian ada sosok fenomenal, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Makanya identik semua Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ini adalah sosok yang mendirikan dinasti Fatimiyah, yang kemudian menjadi sultan dinasti Fatimiyah di Mesir, raja dinasti Fatimiyah. Mengapa orang Mesir kemudian percaya? Karena orang ini ngaku-ngaku cucu Nabi.
Jadi cara Ubaidillah bin Ahmad untuk menguasai masyarakat Mesir agar percaya dan tunduk sama dia, dia membangun sebuah dinasti yang mengatasnamakan cucu Nabi, dinasti Fatimiyah.